Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pembuahan pada manusia. Materi ini kelanjutan dari sistem reproduksi manusia. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang pembentukan sel telur atau oogenesis, yang sebagian prosesnya pembentukan oogoniumnya pada waktu masih di dalam kandungan ibunya atau pada waktu wanita itu masih dalam bentuk embrio. Jadi oogonium ya, ini adalah induk dari sel telur. Kemudian sifatnya dia diploid ya, kromosomnya berpasangan. Lalu akan membelah secara mitosis biasa, dan pembelahannya ini satunya akan menjadi induk lagi, oogonium lagi, dan yang satunya akan menjadi oosit primer. Nah, kemudian pada saat wanita itu sudah dewasa, baru kemudian hormon yang berhubungan dengan pembentukan sel telur, yaitu FSH, follicle stimulating hormone, akan melanjutkan pertumbuhan atau perkembangan sel oogonium ini yang terjadi di dalam ovarium. Jadi mula-mula ini sel-sel yang awal atau sel yang disebut oogonium ini kemudian akan membentuk butiran-butiran kecil ya di dalam follicle. Nah, follicle ini kemudian akan memperbesar sel-sel yang kemudian akan menjadi ovum dan akan dilepaskan dari ovarium. Lalu sel telur ini nanti akan hidup di dalam saluran berikutnya, yaitu oviduk atau disebut dengan tubuh Fallopi. Kembali ke pembelahan sel yang akan menjadi sel telur, yaitu sel oosit primer akan membelah menjadi dua. Yang pertama, pembentukannya diantaranya di sini ada yang disebut body polar atau disebut dengan badan kutub atau polosit. Lalu yang kedua, hasil pembelahan dari oosit primer adalah oosit sekunder. Kemudian oosit sekunder akan membelah menjadi oosit ya, yang sifatnya haploid. Lalu yang berikutnya juga masih tadi ada dua hasil dari pembelahan oosit sekunder, yaitu body polar juga dan oosit. Kemudian body polar yang pertama terbentuk dari pembelahan oosit primer itu akan membelah ini. Sebenarnya ini akan belah menjadi dua ya, sehingga dihasilkan 4, yaitu pertama ada oosit sekunder yang membentuk body polar ya. Body polarnya ini membelah juga menjadi dua, body polar dua-duanya tidak tergambar di sini ya, sebenarnya ada ini. Jadi di sini ada body polar yang hasil pembelahan dari sel body polar sebelumnya. Kemudian oosit yang sekunder tadi satunya menjadi ootit ya, dan menjadi body polar, sehingga terakhir dibentuk 4 sel, masing-masing ootit, kemudian body polar, dan body polar. Tetapi body polar ini tidak tumbuh ya, ini akan mati dan menyisakan satu ovum saja yang merupakan perkembangan dari ootit. Nah, demikian ini menjadi sel telur. Ya, itu yang telah lalu, mohon diingat-ingat. Kemudian yang pada pembentukan di spermatozoid atau disebut dengan spermatogenesis, itu induknya disebut dengan spermatogonium. Nah, sifat spermatogonium ini dibentuk mulai usia pubertas ya, lain dengan pembentukan ovum atau oosit ya, yang pada awalnya mulai dengan oogonium. Jadi
pada pembentukan spermatogenesis, ya, ini spermatogenesis, induknya adalah spermatogonium, membelah menjadi dua. Jadi yang satu melanjutkan, yang satu lagi menjadi induk lagi. Kemudian hasil pembelahan yang pertama tadi, ya, yaitu disebut dengan spermatosit primer. Nah, yang satunya lagi tadi kembali menjadi spermatogonium. Lalu spermatosit primer membelah menjadi dua, disebut dengan spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder yang dua ini masing-masing membelah, ya. Jadi membelah menjadi spermatid atau spermatid. Ada dua masing-masing, sehingga ada 4 spermatid dari hasil terakhir pada belahan pembentukan spermatogenesis, yaitu melalui pembelahan meiosis, sehingga perkembangan berikutnya spermatid ini akan menjadi spermatozoa, yaitu sebanyak 4. Ya, ini untuk mengingatkan yang terdahulu. Mudah-mudahan semuanya ingat. Oke, nanti kita lanjutkan lagi dengan yang berikutnya, yaitu pembelahan pembuahan atau fertilasi pada manusia. Ini adalah kisi-kisi apa yang akan kita selesaikan di dalam pelajaran ini. Ya, kita sudah mempelajari organ dan fungsi organ pada laki-laki, kemudian mengidentifikasi atau melihat, ya, dari gambar fungsi masing-masing organ reproduksi pada perempuan, dan kita sudah menjelaskan proses spermatogenesis serta oogenesis, ya. Yang ingat-ingat, ini hasilnya adalah haploid, dan ini haploid ini menghasilkan 4 sel anak. Yang ini 4 sel anak tapi hanya satu yang hidup, ya, pada oogenesis. Sedangkan untuk proses fertilisasi kita akan pelajari sekarang, dan kita akan berlanjut sampai dengan proses itu berakhir, ya. Tapi sebelumnya juga diingat-ingat bagaimana jika tidak terjadi fertilisasi maka akan terjadi proses menstruasi pada wanita. Kemudian mengidentifikasi hormon, ya, terutama tadi yang disebutkan, yaitu hormon FSH, yaitu hormon yang memicu pembentukan sel-sel kelamin atau spermatozoa dan oogenesis pada manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, nanti akan dilanjutkan juga dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan reproduksi. Ini bisa dicari di internet. Kemudian bagaimana pencegahannya, ini juga banyak, ya, dalam hal ini di internet. Nah, kemudian proses pembelahannya, proses pembuahannya. Yang pertama, dari struktur bagian dalam sistem organ perkembangbiakan pada wanita, kita ingat ada bagian ovarium, ada 2, kanan dan kiri, tubuh falopi atau apa tadi, disebut juga dengan bagian saluran telur atau oviduk. Kemudian ini uterus atau rahim, ya, yang gunanya masing-masing. Pertama ini untuk membuat sel telur, kemudian ini adalah bagian yang akan menangkap sel telur yang sudah dilepaskan, dan nanti kelanjutannya sel telur jika dibuahi akan menjadi embrio dan menjadi janin. Kemudian seandainya ada spermatozoa masuk ke dalam saluran organ wanita ini, ya, melalui vagina, kemudian serviks, dan selanjutnya ke uterus, ya, saya digambarkan dengan animasi lebih mudah mungkin. Jadi telur tadi telah mengalami ovulasi, kemudian spermatozoa ini, ya, kemudian dari banyak spermatozoa jutaan hanya berhasil satu, ya, yang akan membuahi sel telur ini lalu menjadi zigot, ya. Kalau diperhatikan untuk pertemuannya atau pembuahannya ada di bagian ujung dari tubuh falopi, ya, di kira-kira sepertiganya, ya, dari tubuh falopi ini ujung sepertiganya. Kemudian dia akan bergerak perlahan menempel di bagian dinding uterus yang sebelumnya sudah mengalami penebalan. Penebalan ini terbentuk dari banyak sekali pembuluh-pembuluh darah sehingga terjadi penempelan
atau disebut dengan implantasi, ya, atau nidasi, ya, ingat-ingat nidasi atau implantasi. Kemudian embrio ini akan mendapat makanan dari dinding uterus yang banyak mengandung pembuluh-pembuluh darah. Dia akan bertahan sampai embrio itu menjadi tumbuh. Nama perkembangan berikutnya adalah foetus, ya, perkembangan dari embrio. Dan lalu foetus itu apa selalu disebut dengan janin, bertahan sampai 9 bulan 10 hari. Kalau dihitung berarti 280 hari, ya, atau 40 minggu. Berikutnya ini akan dilahirkan, tapi di dalam proses perkembangannya ini terlindung si janin ini dengan air ketuban. Ya, banyak sekali fungsi dari air ketuban, diantaranya yang pertama melindungi janin dari benturan. Ya, air ketuban ini melindungi terhadap benturan, tekanan dari luar, ya, sehingga ibu hamil ini bila jatuh pun tidak terlalu berbahaya. Kemudian memberi ruang gerak, air ketuban juga memberi ruang gerak untuk janin yang senantiasa bergerak, karena dia juga harus melatih otot-ototnya serta menjaga dari tali pusar supaya dia di posisi yang aman. Kemudian mencegah infeksi, karena di dalam air ketuban ini banyak juga hormon serta beberapa zat yang bisa menjadi pembunuh, ya, bagi bakteri-bakteri ataupun kuman-kuman yang masuk. Yang keempat, membuat janin lebih nyaman karena dia dalam kondisi yang tetap hangat, ya, dan aman sesuai dengan suhu yang optimal, ya. Ini suhu optimal di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh rahim tadi, ya, 37,5. Sedangkan tubuh manusia sendiri suhunya 36 sampai 37. Dan seluruhnya bagian tersebut lentur, ya, sehingga bisa mendukung perkembangan organ-organ janin. Demikian ringkasan materinya. Nah, ini yang tadi kita bicarakan mula-mula sebelum terjadi pembuahan disebut dengan ovum dan spermatozoa. Masing-masing keduanya ini, ya, ovum dan spermatozoa ini mempunyai, ya, ovum dan spermatozoa ini mempunyai kromosom yang N atau haploid. Ini juga haploid. Nah, nanti setelah melebur atau fertilisasi ini menjadi 2N. Nah, 2N ini berarti menjadi diploid. Nah, jadi maka dari itu pembentukan dari sel telur maupun sel spermatozoa ini dikondisikan untuk haploid, karena nanti bila pembuahan akan membentuk kembali diploid yang akan membentuk sel-sel pada tubuh manusia seluruhnya sampai dengan perkembangannya menjadi janin selama 40 hari. Nah, embrio disebut sebagai embrio ketika usia masih di bawah 8 minggu. Ya, kemudian perkembangan berikutnya membentuk foetus, ya. Jadi 8 minggu sampai sekitar 12 minggu, ya. Ini akan berganti atau berbentuk menjadi lebih jelas sehingga disebut dengan nama foetus atau janin. Yang sebelumnya ini belum jelas. Oke. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya.